Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas diketahui garis G ya sejajar dengan garis K. Kemudian sudut P2 sama dengan P3. Ya, saya pakai warna lain. Jadi ini adalah P2, yang ini P3. Kalau di sini kita misalkan X, otomatis di sini juga sama dengan X. Kemudian sudut R1 ya, ini sama dengan sudut R2. Kalau di sini kita misalkan Y, di sini juga kita misalkan sama dengan Y. Jika sudut P1 berarti yang ini sama dengan berapa? 128 derajat, tentukan besar sudut yang lain. Jadi ya di sini ada P2, P3, kemudian R1, R2 dan R3. Nah, yang jelas yang bisa kita hitung dulu ya Dek ya itu adalah P2 dan P3. Karena P1, P2 dan P3, nah ini kalau kita jumlahkan sama dengan 180 derajat ya. Karena ketiganya saling berpelurus. Oke ya. Jadi sudut P1 ditambah sudut P2 ditambah sudut P3 ini sama dengan berapa? 180 derajat. Sudut P1-nya 128 ya kan? Sudut P2-nya kita misalkan X, demikian juga dengan sudut P3. Ya, ini kita misalkan X juga. Lah ini sama dengan 180 derajat. Nah, ini ada derajatnya ya, Dek ya. X ditambah X sama dengan 2X derajat. Kemudian 180 derajatnya ditulis ulang ya. Nah, di sini 128, adik-adik pindah ruas ke kanan ya, jadinya minus ini. 180 derajat min 128 derajat. 180 dikurang 128 itu sama dengan berapa ini? 52 derajat. Ya, Dek ya. Maka X sama dengan 52 dibagi 2 sama dengan 26 derajat. Nah, ini sudah ketemu. Berarti untuk sudut P2 sama dengan 26 derajat. Ya, ini langsung aja ya saya ganti ya. Nah, sudut P2 ini sama dengan 26 derajat. Demikian juga dengan sudut P3 ini juga 26 derajat. Ya, jelas ya. Nah, nanti kalau adik-adik jumlahkan 128 ditambah 26 ditambah 26 pasti sama dengan berapa? 180 derajat. Karena P1, P2, dan P3 ini saling berpelurus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa menghitung berapa sudut R1. Ya, Dek ya. Coba adik-adik amati gambarnya. Di sini ada dua garis yang saling sejajar. Ya kan? Garis G sejajar dengan garis K. Nah, R1 yang ini, ya Dek ya. Sudut R1 ini saling berseberangan dengan sudut yang ini. Nah, padahal ini 26, yang ini 26, berarti totalnya berapa? Totalnya adalah 52 derajat, ya. Karena R1 berseberangan dengan sudut yang ini, berarti sudut R1 ini besarnya ya sama dengan 52 derajat, ya. Jadi kalau misalnya kita tulis ya, di sini sudut R1 berseberangan dengan sudut apa? Sudut P2 dan sudut P3. Nah, ini dalam kurung ya, maksudnya ini totalnya. Nah, sehingga sudut R1 pasti nanti sama dengan sudut P2, gitu ya. Nah, ini sudut P2 ditambah sudut P3. Nah, sudut P2-nya kan 26. Sudut P3-nya juga 26. Ya kan, 26 ditambah 26 sama dengan 52 derajat. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi, untuk sudut R1, ini mungkin langsung saya hapus saja ya. Sudut R1 sama dengan 52 derajat. Kemudian sudut R2 ini juga 52 derajat. Ingat, sudut R1 sama dengan sudut R2 ya. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah menghitung sudut R3. Nah, di sini ada 3 sudut yang saling berpelurus, ya kan? Ini R1, yang ini R2, yang ini R3. Sehingga nanti kalau dijumlahkan di total sama dengan 180 derajat, ya. Jadi sudut R1 ditambah sudut R2 ditambah sudut R3 sama dengan 180 derajat. Sudut R1-nya 52, ya kan? Sudut R2-nya juga 52 ditambah sudut R3. Nah, ini harus sama dengan berapa? 180 derajat.
52 ditambah 52 itu kan 104, ya kan? 104 kita pindah ruas ke kanan jadinya min 104 ya. Sehingga sudut R3 sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? 104 derajat ya Dek ya. Nah 180 dikurangi 104 derajat itu sama dengan 76 derajat. Nah ini jawabannya. Jadi untuk sudut R3 ya ini saya hapus saja. Setelah kita hitung hasilnya adalah 76 derajat. Dan nanti kalau adik-adik jumlahkan 52 ditambah 52 ditambah 76 pasti sama dengan 180 derajat ya. Karena R1, R2 dan R3 ini merupakan 3 sudut yang saling berpelurus. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 12.